Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh Dulu bapak kan bisnismen, iya. Sekarang setelah tobat, setelah hijrah kok saya udah tinggalkan dunia ini Pak Ustadz. Ruku-ruku saya tinggalkan semua. Saya mau di masjid aja nunggu malaikat maut datang. Ini bukan ajaran Islam. Bagaimana kita diajarkan selesai sholat, idza qudiyatis shalah, kalau selesai sholat, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Nabi sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, bukannya menghilangkan pasar, malah membuat satu pasar untuk menandingi pasar ribanya orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Khaybar. Maka ada pasar Islam yang besar mengalahkan pasar Yahudi. Jadi kalau ada hari ini orang Islam mengatakan meninggalkan harta, berarti nanti bisnis ini diambil oleh orang yang tidak Islam. Maka umat Islam dilemahkan. Hampir saja kefakiran itu membuat orang menjadi kafir. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang sekali pemirsa, indahnya Ramadan kembali di hadapan Anda, menemani santap sahur Anda. Kita hadir setiap hari, 1 jam durasinya. Kita mengaji bersama guru-guru tercinta dan juga para jamaah di sini. Nah pemirsa, ada beberapa orang yang memperbanyak ibadah, namun tujuannya untuk memperbanyak harta. Inilah nanti yang akan kita bahas fenomena seperti ini bersama guru-guru kita, Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sahabat UAS Habibana Habib Ahmad Al-Kaf. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebenarnya yang betul ini ibadah yang banyak untuk meraih harta atau meraih harta untuk beribadah? Dilanjutkan nanti ya, nanti kita akan bahas terlebih dahulu bersama Ustadz Abdul Somad. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Ustaz Sofyan. Guru kita semua Sayyidi Al-Habib Ahmad Al-Kaf hafizahullah wa saddada khutah, matta'ana Allah bi tuli umurihi wa bi husni adabihi wa lutfihi. Izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan. Ibadah banyak zikir, banyak puasa, banyak sholat supaya dapat harta. Atau harta yang banyak itu dipakai untuk beribadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falya'budu rabb hadzal bait. Banyak-banyaklah beribadah. Terus kalau banyak ibadah, Allah balas 2. Begitu selalunya Allah. Kamu buat 1, dapat 2. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ju', lapar, diisi dengan makanan, materi. Jadi kalau kamu banyak ibadah, maka insya Allah materi akan datang. Tapi ada satu yang non materi, takut, cemas, galau, gelisah. Maka amanahum min khauf, takutmu akan hilang. Satu yang kamu lakukan, maka benda materi dapat, yang non materi pun dapat insya Allah. Jadi kalau ada orang khawatir, nanti kalau anak saya sekolah agama cuman baca Quran, ngapal Quran, jadi imam, jadi ustadz, makan apa? Saya ini kurus bukan karena nggak makan. Jadi kalau ada orang tua yang khawatir anaknya banyak ibadah nanti makan apa, itu dikhawatirkan mungkin lambungnya dekat dengan otaknya. Jangan tersinggung, mohon maaf. Jadi silakan banyak ibadah, Allah yang akan menurunkan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada makhluk yang melata di atas muka bumi ini illa 'alallah rizquha, melainkan rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang tidak berkaki, tidak berkulit, tidak bermata,
tidak bertelinga, tidak bertangan. Gak usah dipikir, cacing dalam tanah. Tapi dia tetap bisa hidup. Allah memberikan dia kehidupan dan diberikan kelebihan yang tidak diberikan makhluk lain. Apa dia? Diteliti oleh Al-Jahiz, cacing memang nggak punya kulit, nggak punya kaki, tapi hidungnya sangat tajam. Jarak penciumannya 1 kilometer. Lebih tajam daripada anjing herder. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam itu agama yang menganjurkan kita untuk susah, tinggalkan harta. Dulu bapak kan bisnismen, iya. Sekarang setelah tobat, setelah hijrah kok saya udah tinggalkan dunia ini Pak Ustadz. Ruku-ruku saya tinggalkan semua. Saya mau di masjid aja nunggu malaikat maut datang. Ini bukan ajaran Islam. Bagaimana kita diajarkan selesai sholat, idza qudiyatis shalah, kalau selesai sholat, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Nabi sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, bukannya menghilangkan pasar, malah membuat satu pasar untuk menandingi pasar ribanya orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Khaybar. Maka ada pasar Islam yang besar mengalahkan pasar Yahudi. Masya Allah, tabarakallah, para ulama yang datang dari Hadramaut, dari Arab, dari Jazirah Arabiah ke tempat kita belajar dari sejak SD. Dibawa oleh para pedagang, ini mesti diluruskan. Dibawa oleh para ulama, tapi juga berdagang. Karena kalau dibawa oleh para pedagang seakan-akan nenek moyang kita jahil, nggak ngerti agama. Mereka mengerti agama, tapi juga mereka bisnismen. Li'ila fi Quraisy, perjalanan orang-orang Quraisy, ila fihim rihlatash syita was-saif. Syita musim dingin mereka turun ke Yaman. Was-saif musim panas mereka pergi ke negeri Syam. Jadi perdagangan orang Quraisy itu kalau kita hitung sekarang, Yaman, Saudi Arabia, negeri Syam 4 negara, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Mereka berdagang di 6 negara. Mereka ini pedagang ekspor impor. Jadi jangan bayangkan Nabi itu jual duku antar kecamatan. Nabi bisnismen, pedagang 6 negara. Makanya jangan heran ketika beliau menikah dengan Khadijah, maharnya isruna bakarah, 20 ekor onta ditambah beberapa auqiyah. 20 ekor onta itu kalau satu onta kali 50 juta kali 20 ekor 1 miliar, ditambah beberapa auqiyah menjadi 2 miliar. Mudah-mudahan ini tidak didengar calon mertua adik-adik sekalian. Kan ini merusak harga mahar. Jadi jangan bayangkan Nabi itu miskin, susah, melarat. Nabi itu kaya tapi hidupnya bersahaja. Dia tidak miskin fakir. Apa kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, ketika perang Badar, Nabi memperoleh harta rampasan perang la taqillu an khamsina alfi dinarin zahabiyyin, 50.000 keping uang dinar. 1 dinar itu logam emas, beratnya 4,25 gram. Kalau sekarang sekitar 4.250.000. Tapi karena kita udah kenal lama, 4 juta aja lah. 4 juta kali 50.000 keping sama dengan 200 miliar. Nabi dapat jatah berapa? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu wa lirrasul, 1/5. Khumus, 1/5 jatah Nabi SAW. Tapi dia hidup bersahaja. Jadi kalau ada hari ini orang Islam mengatakan meninggalkan harta, berarti nanti bisnis ini diambil oleh orang yang tidak Islam. Maka umat Islam dilemahkan. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran itu membuat orang menjadi kafir. Fakir, jadi kafir. Siapa yang menjual agamanya dengan mie instan, baju bekas? Itu orang-orang yang tidak punya harta. Saya yakin dan percaya adik-adik nanti akan menjadi orang-orang yang kaya, bisnismen, penguasa, menolong agama ini insya Allah. Demikian. Baik, terima kasih Was yang telah memberikan pemaparan dan juga kisah yang sangat luar biasa sekali. Betapa Nabi besar Muhammad SAW seorang bisnismen, seorang pedagang, ulama-ulama terdahulu juga. Selain berdakwah, mereka juga berdagang. Sehingga harta yang dikumpulkan untuk ibadah, untuk dakwah. Masih dengan tema besar kita yang menarik, yaitu memperbanyak harta untuk ibadah atau memperbanyak ibadah untuk harta. Sesaat lagi nanti akan dilanjutkan bersama Habib Ahmad. Kita sahur lagi ya Habib, Ustaz, silakan. Ya, terima kasih. Karena yang paling enak itu adalah dakwah dengan apa?
dengan harta. Kita dapat kemuliaan di dunia, dipuji orang, tapi bukan tujuannya untuk dipuji. Otomatis orang kalau berdakwah dengan harta, kita akan dipuji. Masya Allah, sudah alim, tangannya murah luar biasa. Orang nggak dakwah aja dimuliakan karena harta, apalagi kalau dia seorang alim. Tapi jangan sampai seorang alim itu adalah jual agamanya demi untuk kekayaan. Wal'iyadzubillah. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, kita hadir kembali di indahnya Ramadan setelah tadi kita mendengar sama-sama apa yang disampaikan guru kita Ustadz Abdul Somad. Masih dengan tema besar kita, memperbanyak harta untuk ibadah atau memperbanyak ibadah untuk harta. Habib Ahmad akan menjelaskan. Fadal Habib. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man walah. Amma ba'du, yang saya muliakan akhina da'ilallah Ustaz Abdul Somad, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah, Amin ya Allah. dijaga oleh Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, Ustaz Sofyan, semuanya hadirin, adik-adik mahasiswa dan pemirsa indahnya Ramadan yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita hari ini luar biasa menceritakan tentang masalah harta. Ini tadi perumpamaan saja. Tadi mendengar sudah banyak dari Ustaz Abdul Somad, luar biasa. Perumpamaannya kita ini hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Akal menjawab bahwa hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Makan untuk hidup. Jangan sampai hidup untuk makan. Sama dengan hewan. Na'udzubillah, tiap hari makan aja, bangun tidur makan, tidurnya pun makan. Kita tidak. Kita hidup untuk makan untuk hidup. Kita pun begitu juga. Harta itu bagaikan kayak makanan yang kita cari untuk ibadah. Jangan sekali-kali ibadah untuk harta, mencari harta. Itu bonus tadi dikatakan. Kalau seandainya diberi oleh Allah Jalla Jalaluhu kekayaan, itu bonus harta. Tetapi selalu kita mencari harta untuk beribadah kepada Allah. Makanya ketika kita bekerja, niatnya apa? Mencari ridhonya Allah. Dari harta mudah-mudahan untuk supaya keluarga kita sejahtera. Amin. Supaya anak istri kita tidak minta-minta kemana-mana. Supaya kita bisa membahagiakan ibu dan ayah, supaya kita bisa membantu adik kakak, supaya kita bisa membantu tetangga, supaya kita bisa membantu kerabat-kerabat kita, supaya kita bisa membantu bangsa dan setanah air, supaya kita bisa membantu manusia dimanapun berada. Itu semuanya memerlukan dengan harta. Harta itu bisa menjadikan sarana ibadah yang sangat luar biasa. Tadi kita dengar luar biasa. Kadal faqru an yakuna kufra. Karena kalau sudah lapar, fakir, apa saja dijual, termasuk akidah bisa dijual. Nggak lapar aja dijual, apalagi lapar. Ini luar biasa, subhanallah. Makanya kita dianjurkan suruh kita berusaha. Nabi Muhammad memang betul tadi dikatakan seorang kaya. Memang dulunya itu miskin Rasulullah. Karena ayahnya tidak meninggalkan warisan, diangkat. Tapi Allah mengatakan dalam surat Ad-Duha, fa'aghna, saya jadikan dia kaya dengan usaha, dengan istri yang luar biasa, Sayyidah Khadijah, konglomerat, selain cantiknya luar biasa, konglomerat kayanya luar biasa, dihadiahkan untuk Rasulullah. Rasulullah untuk senang-senang, tidak, untuk berdakwah. Para ulama begitu juga. Jadi ketika kita, sarana yang paling enak itu adalah dakwah dengan apa? Dengan harta. Kita dapat kemuliaan di dunia, dipuji orang, tapi bukan tujuannya untuk dipuji. Otomatis orang kalau berdakwah dengan harta, kita akan dipuji. Masya Allah, sudah alim, tangannya murah luar biasa. Orang nggak dakwah aja dimuliakan karena harta, apalagi kalau dia seorang alim. Tapi jangan sampai seorang alim itu adalah jual agamanya demi untuk kekayaan. Wal'iyadzubillah.
Bukan tidak boleh orang alim kaya. Justru kita doakan orang alim pada kaya-kaya. Amin, amin. Tapi orang alim yang berdakwah dengan hartanya. Hartanya. Karena dari dulu Rasulullah, para sahabat, kaya-kaya luar biasa konglomerat. Tapi semuanya berlomba-lomba untuk berdakwah. Berdakwah. Sampai para pejuang tadi sudah dengar kita banyak yang masuk ke Indonesia itu apa? Dengan berdagang. Karena tidak mau minta-minta. Malah ketika berdakwah, mereka menjamu makan. Mereka menjamu ini. Ini banyak ulama-ulama yang begitu. Alhamdulillah. Walaupun ada juga yang sebaliknya. Karena Allah Jalla Jalaluh, untuk apa sih kita harta? Untuk berdakwah. Sampai kalau seandainya ada bertentangan, kita lihat surat dalam Al-Quran. Surat Jum'ah. Ketika orang dipanggil untuk salat Jumat. Ya ayuhan nasu, idza nudiya lis-salat, ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul baik. Itu adalah sesuatu yang menguntungkan, jual beli itu paling senang, luar biasa. Kalau datang perintah Allah yang tidak bisa ditunda, yaitu adalah sholat Jumat, sedangkan Anda wajib mengerjakan sholat Jumat, tinggalkan dulu, bukan tidak boleh, tinggalkan sementara, larilah ke beribadah. Panggilan Allah, ingat kebesaran Allah. Terus gimana, ini rugi, lagi laku lagi, tinggalin. Kita yakin bahwa rizki adalah yang menentukan siapa? Allah. Kita mencari rizki untuk beribadah. Jangan sampai ibadahnya ditinggal demi untuk rizki. Nah ini hati-hati. Nah makanya kita ketika kita mencari harta, mencari ini, ya Allah mudah-mudahan berkailah harta ini ya Allah. Jangan minta, ya Allah mudah-mudahan kaya ya Allah. Kaya bisa dikasih kaya, tapi nanti istidraj ini. Ini bisa kemasukan istidraj ini. Oh, saya dikabulkan doanya, saya kaya, soalnya saya hebat, saya soalnya belajar, saya soalnya bangun pagi, saya soalnya mulai di sini. Sombong keluar. Ria, lihat orang yang gak berhasil, makanya nggak ngikutin saya, ikutin saya. Oh, saya kan ini bisa hebat, saya bisa beli ini. Mulai sombong, wal'iyadzubillah. Makanya di sini disuruh belajar. Suruh belajar untuk apa? Untuk mencari ilmu. Jangan sampai mencegah orang tidak boleh belajar. Entah bapak, entah ibu, wajib belajar. Jangan sampai kalau ada orang mengatakan begitu, ya Allah, kenapa? Supaya kita tahu tujuannya apa sih kita. Tujuannya adalah untuk beribadah. Ketika kita enak, kita dihargai orang, dan juga kita bisa memuliakan orang, dan kita bisa mengerjakan segala-galanya. Makanya ibadah yang dibarengi dengan sholat itu adalah apa? Zakat selalu. Zakat. Karena apa? Hablun minallah dan hablun minan nas. Kalau dengan manusia itu adalah biasanya urusannya apa Ustaz? Ya makan, ya kerja, ya rumah, ya mobil, urusan harta. Makanya suami istri biasanya sering ribut dengan urusan apa? Harta. Sampai sudah pisah pun urusannya apa? Gono gini katanya. Harta ribut terus, tapi mudah-mudahan kalau rezekinya berkah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi kita. Amin. Allah berkahi kita ketika mencari, mudah-mudahan dengan yang halal. Tidak mencari dengan mendolimi orang lain, menggeser sana, menggeser sini, sikut sana, sikut sini. Oh jangan, dia nggak boleh jadi ini, jadi itu. Jangan, kalau memang haknya dia, kasihlah kesempatan. Jangan digeser, jangan sampai difit. Nah, kadang-kadang gara-gara kedudukan yang untuk supaya dapat harta, kemudahan, geser sana, jelekkan sini, jatuhkan sana, jatuhkan sini. Na'udzubillah min. Kali kita cari harta, mudah-mudahan dengan cara yang halal. Ketika keluarkan harta kita juga dengan cara, di tempat yang halal. Itulah yang akan ditanya di dalam alam kubur. Al-kubur la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Di antaranya adalah akan ditanya, dari mana kamu dapat harta? Enggak usah nunggu KPK dulu. Ini Quran ngajari dari mana? Enggak perlu dibalik-balik lagi, kamu harus terangkan. Ini Allah Jalla Jalaluh. Dari mana kamu mendapatkan harta dan kemana kalian mengeluarkan harta itu. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran jazilan habibana. Itulah di dalam setiap doa makan kita, Allahumma barik lana fima rozaqtana. Ya Allah, berikan keberkahan apa yang Engkau berikan kepada kami. Maka itu pemirsa, berapapun yang kita dapatkan, sedikit ataupun banyak, keberkahanlah yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Di segmen berikut kami akan ajak para pemirsa yang sudah siap, para jamaah yang sudah siap di sini untuk memberikan pertanyaan, mengajukan pertanyaan. Siapa dulu nih? Siapa yang mau tanya? Wah, tunggu dulu ya.
biar guru-guru kita sahur lagi. Silakan. Silakan Ustaz. Jazakumullah khair. Jazakumullah. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk negeri itu beriman, wattaqau, mereka takut pada Allah, la fatahna alaihim barakatin, kami bukakan untuk mereka barakah-barakah minas sama, dari langit, dari arah atas, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, akhadnahum, maka kami cabut rezeki itu. Dalam ayat lain, dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin. Sebenarnya sudah ada jatahnya untuk orang itu. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tapi karena mereka berbuat dosa, maka dirubah Allah nikmat itu, dicabut nikmat itu menjadi laknat. Baik, alhamdulillah kita kembali di indahnya Ramadan. Nampaknya sudah tidak sabar ini para jamaah yang di sini untuk mengajukan pertanyaan yang akan dijawab oleh guru-guru kita. Siapa terlebih dahulu nih? Silakan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masliha dari Universitas Cendekia Abditama. Mohon izin bertanya Ustadz Habib. Jadi kan ada ayat yang menjelaskan bahwa ketika kita meningkatkan iman dan takwa kita, maka Allah akan mendatangkan rezeki dari arah mana saja. Nah, berarti misalkan di suatu ketika kita tuh lagi butuh banget nih Ustadz, kita lagi butuh banget rezeki gitu. Nah, akhirnya kita di saat itu malah ingin beribadah yang getol gitu Ustadz. Nah, apakah cara seperti itu benar atau tidak Ustadz? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ismail sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk negeri itu beriman, wattaqau, mereka takut pada Allah, la fatahna alaihim barakatin, kami bukakan untuk mereka barakah-barakah minas sama, dari langit, dari arah atas, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, akhadnahum, maka kami cabut rezeki itu. Dalam ayat lain, dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin. Sebenarnya sudah ada jatahnya untuk orang itu. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tapi karena mereka berbuat dosa, maka dirubah Allah nikmat itu, dicabut nikmat itu menjadi laknat. Yang sebelumnya bumi itu subur menjadi kering kerontang. Yang sebelumnya berbuah-buahan yang luar biasa, akhirnya hanya tanaman kaktus yang tumbuh, dilihat tidak menarik, dicium tidak harum, silap-silap, hidung bengkak karena duri. Nah, jadi lalu kemudian ada di antara hamba Allah itu yang ingin rezeki, lalu memancing rezeki itu dia banyak sholat sunat, berzikir. Apakah boleh meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi SAW, fa'ajmilu fit talab. Maka meminta kepada Allah, mintalah dengan cara yang baik. Pesan Sayyidina Muhammad SAW kepada Abdullah bin Abbas, idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, kalau minta tolonglah kepada Allah. Maka kita boleh minta rezeki, bahkan ketika minum air Zam-Zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Minta rezeki yang lapang, wa syifaan min kulli da. Ilmu bermanfaat, kalau sudah ilmunya bermanfaat, rezekinya lapang. Dan rezeki lapang enggak ada gunanya kalau sakit-sakitan. Minta sembuh sehat. Jadi kita disuruh, tapi yang tidak boleh itu adalah minta rezeki. Rezeki itu bonusnya. Utamanya adalah yang kita minta itu adalah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Rezeki banyak tapi tidak barokah. Yang kita inginkan itu banyak dan ada barokahnya. Jangan sampai duitnya hanya mampir di rekening, pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, tunggang langgang lintang pukang. Tapi kemudian setelah uangnya dapat, cuman nggak sempat di kantong, mampir di rekening, habis itu diambil dokter spesialis. Ya.
jantung koroner, diabetes meletus, asam urat, asam lambung, segala asam ngumpul semua. Lalu kemudian itulah yang disebut orang dengan duit hantu dimakan setan. Gak ada berkahnya sama sekali. Jadi yang kita inginkan itu adalah keberkahan. Mudah-mudahan dengan khusyuknya beribadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan Allah rezeki bisa bangun masjid, diberikan Allah rezeki bisa menyantuni anak yatim, diberikan Allah rezeki bisa buat sekolah gratis. Ada tujuan, bukan hanya untuk alhaakumut takatsur, saling bangga, sombong, angkuh, hatta zurtumul maqabir. Demikian Ustaz Sufyan. Baik, terima kasih Ustaz Abdul Somad. Berikutnya saya ke jamaah. Siapa yang mau bertanya lagi silakan. Kemana? Oke, silakan. Ini dari mahasiswa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malika Bagus Saputra dari Universitas Cendekia Abditama. Izin bertanya Habib dan Ustadz. Ketika orang itu beribadah tujuan kepada Allah, kemudian ingin dilihat juga agar orang itu beribadah juga, apakah itu boleh? Orang beribadah kepada Allah tujuannya agar dilihat orang itu mengikuti ibadah kita. Bagaimana? Jadi misalnya sholat atau apa diposting di medsos gitu ya. Agar orang itu harapannya agar orang itu bisa ikut beribadah juga. Beribadah juga. Apakah bagaimana itu? Boleh itu seperti itu. Baik, fadhal Habibana. Luar biasa. Ini namanya apa tadi? Tujuan untuk supaya ngajak orang beribadah. Ngajak orang beribadah. Mudah-mudahan niatnya benar tuh. Amin. Bukan karena mau kampanye. Kadang-kadang ada begitu, pakaiannya hebat sama ulama sama ini. Gak kepilih, karpet digulung lagi. Ini yang ngeri begitu. Jadi tadi pertanyaannya bagus, ria. Walaupun ini kita membahas masalah harta, tetapi tidak ada masalahnya ini ria. Apakah itu termasuk ria? Innamal a'malu binniyat. Terus Ustaz. Ini. Innamal a'malu binniyat. Kalau kita hubungannya dengan Allah itu adalah apa? Hati kita. Hati. Dalam sebuah riwayat dikatakan apa? Innallaha la yanzuru ila a'malikum wa la ila ajsabikum wa la ila suwarikum wa innama yanzuru ila niyatikum ma fi sudurikum. Katanya Allah tidak melihat apa perbuatan kita, maksudnya tidak melihat, bukan tidak melihat, Allah melihat semuanya. Cuma yang lebih diperhatikan oleh Allah itu adalah niat yang di dalam hatinya. Kalau tadi kita posting perbuatan kita dan kita niatkan untuk memang berdakwah dan memang betul-betul dia ini orang ahli dakwah, silahkan. Tapi kadang-kadang dia ini bukan ahli dakwah, tapi pura-pura sholat, pura-pura pakai sorban, pura-pura sodokoh di mana-mana bagi. Dia orangnya pelit, dia orangnya ini. Terus kita mau melihat apakah ini benar-benar ini benar-benar karena Allah. Karena zahir kita itu adalah mencerminkan batin kita. Kalau betul-betul karena Allah, dia akan tutup-tutupin ini semuanya. Kecuali bagi orang yang memang dia sebagai tauladan. Tauladan, nggak apa-apa berdakwah, ngasih harta kadang-kadang ditunjukkan kepada orang lain karena dia sedang berdakwah. Tapi kalau tidak, nanti ini adalah syaitan yang waswas pada dia. Tuh orang lihat semuanya. Nah ini yang mengerikan begitu. Kadang-kadang bagi bansos, bagi ini. Tuh lillahi ta'ala apaan? Ini na'udzubillah min dzalik. Ini adalah riya wal iyadzubillah. Riya, jangan sampai kita kalau orang-orang solehin itu ditutupin semuanya. Dia mau ibadahnya sendiri, mau ini. Kecuali kalau dia memang betul-betul sedang berdakwah. Nah, itu bagus. Tujuannya untuk itu dan memang ini sekarang wasilah untuk ditunjukkan. Kalau tidak ditunjukkan mana contohnya? Nah, itu bagus. Jadi tergantung kepada perbuatan kita dan niat kita dan siapa kita. Nah, kalau kita bukan ahlinya, maka lebih baik jangan, takutnya malah kalau bukan ahlinya tambah salah nanti. Sholatnya salah, takbirnya salah, bacanya salah, nyontoin salah. Akhirnya ya na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan itu yang. Baik, tapi ada saja ya Habib ya bisikan-bisikan setan ini yang yuwaswisu fi sudurinas ketika kita sudah posting ikhlas, tapi ada aja bisikan. Udah sholat, berapa nih yang like nih? Berapa nih subscriber? Jadi rusak lagi niatnya ya. Baik, kita akan lanjutkan sesaat lagi, tetaplah di indahnya Ramadan. Bagaimana orang yang menggunakan harta haram, lalu kemudian uang haram itu dia berikan
menjadi sepiring nasi dimakan masuk ke dalam badan. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Kita beragama ini mencari kebenaran, maka bukan untuk mencari-cari dalil untuk membenarkan kesalahan-kesalahan kita. Islam artinya istislam, menyerahkan semuanya kepada Allah. Kalau Allah sudah bilang ini haram, ya haram, tinggalkan. Baik, senang sekali kita kembali di Indahnya Ramadan. Bagaimana pemirsa yang di rumah, masih ada waktu sedikit untuk waktu sahur Anda sebelum nanti keburu masuk waktu imsak atau sholat subuh ya. Ayo segera, yang belum bangun, ayo segera bangun untuk menemani sahur dengan indahnya Ramadan. Saya ke jamaah ini tadi yang sudah siap dengan pertanyaannya. Ada lagi yang tanya, silakan. Yang mana dulu saya akan tunjuk. Oke, silakan. Boleh berdiri langsung. Mic-nya sudah, iya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Ima Solihah, saya dari Universitas Cendekia Abdi Tama. Mohon izin bertanya Habib Ustadz, ini kan temanya ibadah untuk harta atau harta untuk ibadah. Dan bagaimana jika ada seorang hamba yang memberikan hartanya untuk ibadah, namun harta itu didapatkan dengan cara yang salah, Ustadz Habib? Apakah seorang hamba tersebut masih mendapatkan pahala? Atau masih bernilai ibadah begitu ya? Baik, terima kasih. Fadal, Was. Samih nih Habib. Fadal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu, berinfaklah. Wa anfiqu, berwakaflah. Wa anfiqu, bersedekahlah. Wa anfiqu, berzakatlah. Min thayyibat, dari yang baik-baik. Innallah, itu tadi ayat. Dalam hadis, innallaha tayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa tayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Logika akalnya, ada orang lagi nyuci. Nyuci itu kan bagus. Lagi ngapain, Bu? Lagi nyuci. Pakai air apa? Pakai air kencing, mohon maaf. Gimana logikanya nyuci itu membersihkan, pakai air najis. Bagaimana orang yang menggunakan harta haram, lalu kemudian uang haram itu dia berikan, menjadi sepiring nasi dimakan masuk ke dalam badan. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Ketika Al-Faqir Habib turun dari masjid, suatu kajian subuh, di bawah itu banyak jamaah yang lagi nimbang badan. Jadi timbangannya ini unik. Kita letakkan ujung jari di depan, itu nanti langsung keluar kolesterolnya berapa, langsung bisa connect. Asam uratnya. Iya, lama saya ngeliat timbangan ini, canggih juga nih timbangan. Kebayang gimana nanti seandainya di akhirat ada timbangan seperti itu, kita naik lalu keluar, yang halal cuma 10 kilo. Ya Allah. Berapa lama kita sementara tiap hari Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, wa qina azabannar. Yang mengerikan adalah ketika orang cuman belajar hukum tapi tidak ada adab. Makanya dikatakan al-adab fauqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Ini kan haram, kenapa kamu ambil? Ya, ini kan kalau disedekahkan jadi halal, Pak Ustadz. Jadi orang begini bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Dia ingin membenarkan apa yang dia lakukan ini, mencari legitimasi, legalisasinya. Kita beragama ini mencari kebenaran. Maka bukan untuk mencari-cari dalil untuk membenarkan kesalahan-kesalahan kita. Islam artinya istislam, menyerahkan semuanya kepada Allah. Kalau Allah sudah bilang ini haram, ya haram, tinggalkan. Coba kita lihat bagaimana sahabat mengikuti Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sedang sholat, saat sholat itu Nabi waktu itu di atas pasir, Nabi melepas sendalnya. Saat Nabi melepas sendalnya, semua sahabat yang jadi makmum di belakang melepas sendal. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi melihat banyak sekali sendal. Kata Nabi, kenapa kamu melepas sendal? Semua sahabat menjawab, karena kami melihat engkau melepas sendal, maka kami pun melepas sendal kami. Tanpa tanya, tanpa soal, sami'na wa ata'na.
Kata Nabi, aku melepas sendal karena tadi datang malaikat Jibril alaihissalam ngasih tahu ini di sendal ada najis. Maka saya lepas. Mereka mengikut apa yang dikatakan Nabi. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ati Allah wa atiur rasul. Jadi kalau Allah sudah bilang ini haram, Nabi bilang ini haram, ulama ahlu sunnah wal jamaah, para habaib mengatakan ini haram, ya kita tinggalkan, jangan lagi kita tawar-tawar. Kalau dikit boleh nggak Pak Ustaz? Ini haram, kalau kuahnya Pak Ustaz? Demikian Ustaz. Jadi bukan sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa asoina. Sami'na wa asoina. Ya. Bani Israel. Bani Israel itu. Baik, siapa lagi yang mau tanya? Mana ini? Ada sini? Oke, silakan. Yang sudah siap dengan Ikhwan, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Akbar dari Universitas Cendekia Abdi Tama. Mohon afan, Habib Ustadz, mohon izin bertanya. Sedikit cerita, kita mempunyai teman, beliau meminjam uang kepada kita dan beliau mengembalikan uangnya kepada kita, dan uang itu kita amalkan, kita sedekahkan. Tetapi setelah kita sedekahkan, kita mengetahui harta itu tidak halal didapatkannya. Dan satu lagi, bagaimana kita apabila kita menemukan uang dan kita sudah menanyakan kepada orang lain tapi tidak ada yang mengakui, dan uang itu kita amalkan, dan hukum itu bagaimana? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena memang ada seperti itu Habib ya, ketika kita nemu jalan 20.000, ya udahlah, ada yang menyarankan suruh masukkan saja ke kotak infak masjid. Nah, ini seperti apa nih? Masya Allah, pertanyaannya luar biasa. Mudah-mudahan ini tanda-tanda orang-orang yang soleh. Amin. Pengen kita mudah-mudahan dapatnya dari yang halal dan ditempatkan pada tempatnya, dan mudah-mudahan dapat ridho daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kalau nggak salah tadi, mensodakohkan dari diberi oleh orang, cuma tidak tahu ketika disodakohkan baru tahu bahwa itu dari yang haram. Bagaimana hukumnya? Enggak. Kalau memang tidak tahu, insya Allah Allah maafkan. Karena tidak tahu. Kita kalau dikasih orang nggak usah tanya dulu ini halal apa bukan. Kalau dikasih kita husnudzon. Kecuali kita tahu dia ngambil dari yang haram, baru kita harus hati-hati. Kalaupun masih ragu, tanya nggak apa-apa. Tapi kalau kepada umum bisa husnudzon. Husnudzon dikasih. Terus kepengen kita sodakohkan. Sudah disodakohkan, orangnya udah nggak ada. Aduh, dari yang haram katanya tadi. Urusannya Allah, dia itu yang kena kalau memang sengaja. Kitanya tetap dapat pahala. Kenapa? Karena kita sudah berbuat. Kita berbuat niat baik, terima dengan baik, dan dikeluarkan di tempat yang baik. Jadi sudah serahkan kepada Allah. Allah yang Maha Tahu. Nah, enggak, siapa yang sebenarnya ini orang yang aktor utamanya ini dari haram, itu yang akan kena. Tapi kalau kitanya insya Allah nggak ada apa-apa. Kemudian yang kedua langsung, yaitu adalah kita kadang-kadang nemu atau dapat sesuatu terus bingung ini punya siapa, udah diiklanin nggak ada. Nah, itu memang caranya gitu, katanya disodakohkan atas niat untuk yang punya harta itu. Karena apa? Karena kita tidak tahu ini punya siapa. Jangan bilang oh ini dari saya. Ya Rob, infaknya saya, ya Allah. Apalagi di bagian daripada zakat. Enggak, itu bukan punya kita. Dirapel. Itu punya orang lain. Jadi ketika kita niatkan ya Allah, ini sampaikan pahalanya untuk orang yang saya cari, enggak ada. Mudah-mudahan pahalanya sampaikan kepada beliau. Dengan niat, ada syaratnya ulama menjelaskan. Apa niatnya? Tiba-tiba orangnya muncul. Itu uang saya. Lah sudah saya sedekahkan. Orang bilang saya enggak nyuruh. Siap untuk menggantikan. Nah, tuh. Siap untuk menggantikan kalau tiba-tiba orangnya muncul. Ya enggak, terus bilang mengatakan uang saya itu tadi. Saya sudah sedekahkan atas nama kamu. Saya enggak mau sedekah, saya perlu untuk makan. Nah, maka orang itu siap untuk menggantikannya. Jadi supaya kita berpahala. Dapat pahala atau tidak? Dapat. Kita perbuatan kita dapat. Soal uangnya berapa itu yang kasih itu, tapi kita yang menunjukkan, yang berbuat dapat pahala perbuatan. Itu Allah Jalla Jalla. Anda dapat, dia pun dapat. Nah itu, tapi dengan syarat tadi itu, siap resiko mengembalikan. Insya Allah mudah-mudahan dapat pahala.
Amin, amin. Baik, terima kasih Habibana, Ustaz Abdul Somad, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi menambah pahala, menambah hasanah keislaman kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Saya Muhammad Sofyan, Ustaz Abdul Somad, dan juga Habib Ahmad Abdul pamit undur diri, dan langsung dilanjutkan oleh doa dari Habib Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Maulana. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi na'amahu yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, di waktu sahur ini ya Allah, mudah-mudahan Kau kabulkan doa-doa kami ya Allah. Amin. Ya Allah, berkailah Ramadan ini ya Allah. Dan mudah-mudahan Kau karuniai kami rezeki yang banyak, yang halal dan barokah ya Allah. Amin. Ya Allah, kami ingin beribadah dengan harta kami ya Allah. Kami ingin membahagiakan istri kami ya Allah. Amin. Kami ingin membahagiakan anak-anak kami ya Allah. Amin. Kami ingin membahagiakan ibu dan ayah kami ya Allah. Amin. Amin. Kami ingin membantu saudara-saudara kami ya Allah. Amin. Kami ingin ya Allah, semuanya ini perlu harta ya Allah. Mudah-mudahan Kau mudahkan kami harta yang halal, yang mudah dan barokah ya Allah. Amin. Agar kami bisa ibadah lebih baik lagi ya Allah. Amin. Lebih mudah lagi ya Allah. Hablun minan nasnya supaya lebih mudah lagi ya Allah. Dakwah kami supaya lebih mudah lagi ya Allah. Amin. Ya Rabb, mudah-mudahan negeri ini ya Allah Engkau jadikan negeri yang barokah ya Allah. Turunkan rizkinya ya Allah dengan rizki yang halal agar bisa selesai masalah ekonominya ya Allah. Ya Rabb, agar bangsanya, rakyatnya bisa sejahtera ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Anda baru saja menyaksikan Indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh